Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mutarabbil kiram, wabil khusus yang saya hormati, yaitu sahibul bait, Bapak Toto sekeluarga, dari mulai anaknya, cucunya, mantunya, berikut besannya, semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan istri daripada Bapak Toto, Ibu Maimunah binti Idris, yang insya Allah hari ini dihaulkan, kita doakan mudah-mudahan apa-apa yang tadi dibaca, yaitu berikut tahlil, tahmid, tasbih, berikut sholawatnya, mudah-mudahan pahalanya senantiasa sampai kepada almarhumah Ibu Maimunah binti Idris ini. Dan kita doakan mudah-mudahan yaitu yang dihaulkan Ibu Maimunah binti Idris ini senantiasa di alam barzahnya atau di alam kuburnya dihapuskan segala kesalahan dan kehilafannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa ditempatkan yaitu di Raudhatan min Riyadil Jinan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga wabil khusus yang saya hormati para dewan guru, Bapak Ustadz Dadang, Bapak Ustadz Ahmad Samsuri, dan juga pengatur waktu, pembina acara yaitu Bapak Karhono, semua jamaah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga senantiasa para guru-guru kita ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi dzurriyyatihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjang kalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersolawat kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu pula sholawat kali salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'atnya, wabil khusus kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya. Semoga kelak nanti di yaumil kiamah atau di yaumil zazah kita mendapatkan syafaatul uzma dari kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Sahibul Bait Bapak Toto, yaitu melaksanakan acara haulan ini, berbicara tentang masalah haul, yaitu haul ini kalau diartikan menurut bahasa Arab atau bilugotil Arabiyah, itu bisa diartikan dengan 3 kategori. Maka 8 haul ini dimustaq dari 8 hawala yuhawilun haulan. Pengertian haul yang pertama yaitu kalau bahasa orang Ciketing mah 60 tahun. Kalau bahasa Arabnya haul. Haul itu yang artinya sekelilingnya, yang artinya dari tahun kemarin ke tahun sekarang berarti udah 1 tahun itu. Maka insya Allah dalam acara haul ini, apapun yang dikorbankan oleh Sahibul Bait, baik harta, harti, tenaga, tanagi, dan berupa doa yang kita baca tadi, insya Allah yakin seyakin-yakinnya itu nyampe kepada almarhumah yang dihaulkan. Amin. Maka saya mengutip daripada keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, diterangkan bahwasannya yaitu ini keterangan timbulnya dari Ba'dul Arifin. Waqala Ba'dul Arifin. Siapa itu Ba'dul Arifin? Ba'dul Arifin itu seorang ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pengertian ma'rifat? Orang yang benar-benar sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ma'rifat. Maka kalau orang sudah ma'rifat, maka Allah akan bukakan kasab. Maka Allah akan bukakan bagaimana orang di alam kubur disiksanya, bagaimana orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur, sehingga surga dan neraka bisa kelihatan oleh orang yang benar sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya tingkatan-tingkatan para aulia Allah.
Ada satu kisah seorang Ba'dul Arifin, namanya itu Syekh Alqomah atau Ki Alqomah, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar halaman 37 kalau nggak salah. Itu di dalam bab mayit, di situ dijelaskan. Ada satu ulama Ba'dul Arifin namanya Syekh Alqomah atau Ki Alqomah. Ki Alqomah itu bermimpi ka'anqomat hadhil kiamah, bermimpi bahwasannya itu terjadi goncangnya alam dunia kiamat. Langit meletus, bumi hancur sehancur-hancurnya, mimpi kiamat. Begitu mimpi kiamat Syekh Alqomah tersebut, maka di dalam mimpinya itu seluruh kuburan, seluruh makam berikut makam Ciketing meureun aya nama. Itu mimpi makam teh belah dua ngabarak-barak. Belah we makam teh belah. Begitu makam belah, akhirnya Syekh Alqomah ini masuk ke dalam alam barzah tersebut, ke alam kubur. Ternyata di alam kubur seluruh makhluk minal masyriq ilal maghrib, jami'il muslimin muslimat itu sedang mengutin pahala. Maka kalau seandainya kita berdoa kan ada jami'il muslimin muslimat, mukminin mukminat. Nah, itu yang kita doakan, jami'il muslimin muslimin mukminin mukminat. Itu pahalanya diaurkeun, ibaratna kalau permen teh mah gitu diaurkeun ke alam kubur. Karena itu kan kita tidak tahu pokoknya mah jami'il muslimin muslimat dari masyrik sampai maghrib, dari kulon sampai ngetan, semuanya itu ke bawah. Itu manusia yang di alam kubur semuanya sedang mengutin pahala yang diaurin tersebut tuh jami'il muslimin muslimat. Cuman ada satu nenek-nenek itu mah kagak mengutin, diem aja. Ditanya oleh si Alqomah tersebut, "Nek, gening nenek mah kagak mengutin pahala kayak orang-orang lain itu, orang-orang lainnya pada mengutin." Kata nenek-nenek tersebut dijawab, "Saya mah kagak. Itu mah pahala jami'il muslimin muslimat yang didoain sama Ustaz Tatang. Jadi saya mah kagak mungut." Kenapa sebabnya nih? Saya mah punya anak. Anak saya ini tiap waktu, tiap menit, tiap detik, bahkan tiap hari suka ngedoain ke saya. Oh, anaknya orang mana nih? Orang itu Bantar Gebang, orang Ciketing. Siapa namanya? Pak Armono, umpamanya. Oh, akhirnya begitu kata Ki Alqomah tersebut, kata nenek-nenek itu dijawab, "Jadi saya punya anak orang Ciketing. Nah, anak saya itu tiap hari ngirimin doa. Nah, anak saya itu punya pekerjaannya tiap hari suka dagang, suka kasar. Dagangnya itu apa? Itu di dalam kitab tersebut diterangkan itu anaknya tukang dagang kue jalabia. Tahu nggak kue jalabia? Nah, kue jalabia. Tadi dia dagang kue jalabia anaknya di pasar Bantar Gebang lah umpamanya. Saha ngaranna itu anak nek? Oh, Pak Karmono cenah ngaranna contohnya itu umpamanya. Nah, akhirnya begitu itu Syekh Alqomah bangun dari tidurnya penasaran, disusul ke Ciketing. Aya teu ngaran Ciketing, orang pakar orang Ciketing ngaran Pak Karmono. Hanya disusul, begitu disusul bener ternyata aya di Gang Lila Pak Karmono eta. Oh, ini akhirnya disusul diintip itu Pak Karmono itu. Tiap hari ternyata kasabnya kerjaannya tukang dagang kue jalabia di pasar. Begitu ditanya ku Syekh Alqomah tersebut, "Hei Bulan, kamu punya ibu?" "Punya." "Ibu kamu kemana?" "Sudah meninggal." "Nah, saya bermimpi dengan ibu kamu tadi malam begini mimpinya." "Nah, ibu kamu itu kagak pernah mengutin pahala-pahala yang didoakan oleh Ustaz Tatang jami'il muslimin muslimat. Rahasianya apa?" Ternyata itu tukang kue jalabia anaknya tersebut kalau dagang di pasar atau di rumahnya tiap hari baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawatnya itu pahalanya ditujukan untuk ibunya. Maka pantas menurut keterangan ulama ahli fikih, al-mayyitu fil qabri ila kalbori fil muqawwas yang tadiru da'wati waladin au akhir. Bahwasannya mayit yang ada di alam kubur membutuhkan doa dari siapa? Pertama dari anaknya. Maka jadi anaknya, anak almarhum atau almarhumah itu tiap hari harus mendoain kepada ahli kubur, ulah hayang warisan unggul. Ieu mah kadang-kadang begitu kolotna meninggal perebut warisan. Boro-boro ngadoakeun ngahalkeun kitu teh. Ai warisanna yang paheula-heula. Nah, jadi jangan seperti itu. Karena bahwasannya
Doa daripada anak kepada bapaknya atau ibunya di alam kubur, yakin seyakinnya itu nyampe. Nah, akhirnya walhasil pada malaman kedua, oh ternyata benar anaknya ada tukang kue jalabia, kata si Alqamah tersebut. Malaman kedua tidur lagi si Alqamah tersebut, begitu mimpi ke malaman kedua ini. Tadi mau malaman pertama, sekarang malaman kedua. Mimpi malaman kedua. Nah, malaman kedua itu ibunya si nenek-nenek tersebut. Anu kamari mah kaimpikeun henteu mulungan, kagak mulungin pahala. Nah, sekarang mah ngikut mulungin pahala. Akhirnya ditanya, "Nek, gening nenek sekarang mah ikut sama kayak orang-orang mungutin pahala. Kenapa?" "Oh, sekarang mah saya kagak ada yang ngirimin." "Terus itu anak yang tukang kuah jalabia bagaimana?" "Anak saya sekarang udah meninggal. Jadi itu anak saya kagak ada anak lagi, semuanya itu kagak ada yang ngedoain ke saya. Jadi setiap doa jami'il muslimin muslimat itu pahala ngocor ke alam kubur, maka saya ikut mulungin pahala tersebut." Maka pantas kalau seandainya kita, orang tua kita sudah gak ada, bapak kita atau ibu kita, kita sebagai anaknya, maka wajar dan pantaslah setiap menit atau tiap detik bahkan tiap waktu kita sampaikan doa-doa kepada ahli kubur, almarhumah kita, semuanya khususnya orang tua kita, maka pahalanya insya Allah itu yakin seyakinnya semuanya pasti akan nyampe. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, maka pantas kata Al-Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan di dalam kitab Targhib wa Tarhib bahwasannya apabila satu ahli kubur yang sudah meninggal dihaulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat, yang mana malaikat itu untuk apa? Untuk menyampaikan pahala doa-doa sedekah yang disampaikan kepada dari sahibul baitnya untuk ahli kuburnya. Maka tadi tuh yang dibaca tahlil tahmid doa belum. Nah, nanti itu ada malaikat, yang mana malaikat itu membawa kepada ahli kubur tersebut yang dihaulkan. Nah, itu tiap hari dari haul ke haul, maka disebutnya hawala yuhawilu haulan. Kalau kata masdar ulama ahli nahwu sorof. Nah, maka itu pantas haul yang pertama dari tahun kemarin sampai tahun sekarang itu pahalanya itu akan nyampe setahunan. Nah, nanti tiap tahun dihaulkan, nanti nyampe lagi setahunan. Tapi kalau seandainya tidak dihaulkan, tidak ada yang akan mengirimkan pahala. Maka insya Allah yang dihaulkan khususnya istri Bapak Toto, Ibu Maimunah binti Idris ini kita doakan mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tausiah yang singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri pribadi saya, umum untuk para jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.